ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته تجلت بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من فطرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود ودرجت برد العوالم بدراج تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى محمد يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ربي كل حمد جل أن يصره العال إذ هبنا بوجود
dengan pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibaca oleh Ustaz Mansur. Waktu dan tempat dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Panitia, ada yang terhormat Pak Ridwan Khalid, maka tempat kami persilakan.
ini adalah acara yang rutin yang dilaksanakan oleh komunitas kaum muslimin untuk mengingat, menghayati dan memuliakan kelahiran Rasul. Jadi peringatan Maulid Nabi ini tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah maupun zaman sahabat. Padahal perayaan Maulid Nabi ini merupakan format, sedangkan hakikatnya adalah sholawat, membaca sejarah perjuangan Rasulullah, melantunkan ayat Al-Quran, berdoa bersama, dan kadang diisi dengan ceramah agama yang mana perbuatan Rasul itu sesuai dengan tuntunan Allah maupun hadis. Nah, jadi sekalian Bapak dan Ibu, pada acara Maulid Nabi ini mudah-mudahan bisa kita simak, kita resapi, kita Beliau renungi, masih ceramah di tempat lain. dan kalau perlu kita bisa amalkan ke depan. Mungkin untuk kita Seterusnya, pembukaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Muhammad. Selanjutnya kita memohon sambutan dari Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Muhammad, waktu dan tempat dipersilakan. sebentar. Baik, terima kasih Pak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh lingkungan Blok E, yang saya hormati Ketua RW, yang saya hormati para pengurus DKM, pembina dan pengurus anggota seluruhnya, serta Bapak Ibu Pada acara undangan dengan PKM. untuk menghadiri Maulid Nabi atau perayaan Maulid Nabi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini di suasana yang cerah kita diberikan nikmat, khususnya adalah nikmat sehat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Ustaz kita sudah lebih sebentar lagi sudah tiba, baru saja dia kepada saya. Namun sebelum Ustaz nanti menyampaikan materi terkait dengan pelaksanaan hikmah dari Maulid ini, kami dari panitia, khususnya panitia Maulid dan secara umum dari pengurus DKM, pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Yang kedua, kepanitiaan alhamdulillah efektif sudah berjalan dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia. Dan kedua adalah para donatur supporting untuk kegiatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan tadi oleh Pak Ketua kita, Bapak Al-Mukarram Haji Ridwan Khalid, suatu keinginan beliau, tapi kami DKM ini menjadi bagian kegiatan dan program rutin kita. Jadi bukan karena cita-cita Pak Ridwan Khalid saja, tapi dalam bagian program dari kegiatan DKM. Jadi jangan salah tafsir nanti kita, dari kadang-kadang syukur alhamdulillah sekarang ada Maulid, bukan begitu keinginannya. Ya, itu keinginan Pak Ridwan pribadi, tapi DKM jadi bagian program kegiatan kita. Gitu. Dan sekaligus Pak Ridwan Khalid sebagai Ketua PHBI atau Sekjen PHBI. Artinya event-event yang menyangkut dengan kegiatan yang menjadi sahih bagi kita,
Mari kita laksanakan bersama-sama. Saya katakan dari awal sampai dengan sekarang, yang nggak boleh ada di kita itu cuma dua. Si A nggak boleh ada di sini dan Ahmadiyah. Udah poin itu ditangkap. Jangan berpikir lain. Bahwa kami DKM, insya Allah istiqomah. Apa yang menjadi agenda program dan kegiatan DKM di luar itu, mari kita sambut bersama-sama. Itu yang penting. Jadi saya luruskan, jangan salah persepsi nanti apa yang dikatakan Pak Ketua tadi. Syukur alhamdulillah pelaksanaan perayaan Maulid bisa terlaksana. Pesannya nggak pernah ada, kayak begini. Pak Ridwan sangat kritis dan sangat konsisten. Kita sepakat bahwa kita harus kritis dan komitmen untuk ibadah kita. Kalau tidak ada Maulid, kenapa tidak ada Maulid? Ayo kita bersama Maulid. Tidak ada seminar, kenapa tidak ada seminar? Bukan tidak ada. Kami mohon DKM dari bawah dan dari atas. Ayo kita sama-sama untuk melaksanakan itu. Nah, alhamdulillah Pak Ridwan Maulid dengan segala terpaksa, kalau mudah-mudahan tidak terpaksa sebagai bagian dari PHBI, karena beliau pada saat COVID, kenapa tidak ada Maulid? Mau bertanya kepada kami. Saya bilang, Pak Ridwan waktu itu kan sudah saya siapa? Ya saya kena COVID. Tapi benar-benar pas sudah sembuh, saya nggak kena COVID. Tapi itulah. Tapi nggak apa-apa. Itu sedih. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi menyangkut dengan kegiatan kita bersama ini, kita harus komit bersama, ukhuwah kita kedepankan. Perbedaan boleh, tapi perbedaan itu menjadi hikmah buat kita semua. Bapak Ibu tidak usah lagi mengatakan mana yang Maulid, mana yang tidak Maulid. Tidak usah. Mau datang Maulid silakan, yang nggak datang silakan. Sudah pada tua, sudah pada lebih dari usia muda. Jadi kalau masih disuruh-suruh, mohon maaf, saya pantang, saya bilang ke teman-teman, silakan. Mau datang mau tidak, mau ke masjid mau tidak, itu urusan bapak dan ibu. Betul kan Bapak? Itu. Jadi nggak mau kami atau saya, Pak ayo ke masjid, Pak ke masjid, nggak mau saya. Sudah disampaikan berkali-kali Ustaz itu ceramah mengatakan, mari kita ibadah di masjid Bapak Ibu sekalian. Dan begitu. Kalau Ustaz tadi mengatakan, ayo ke masjid, iya biarin aja Pak yang mengatakan begitu, karena masjid Ustaz, gitu. Kalau saya dulu pikir bisa berangkat kita, kan tidak mau. Itu Pak. Jadi sekali lagi tidak ada yang perlu kita perdebatkan, tapi kita harus move on ke depan. Mari dan kita pikirkan bagaimana memakmurkan masjid DKM Palembang. Itu aja yang penting. Jangan mikir-mikir, wah dia begini, dia begini. Udah dari awal itu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 4 ustadz pengajian rutin kita, mau 1 mau 2 minggu sudah lengkap. Jangan sudah lengkap nama itu dia. 1 Ustadz Taufik, Dokter Taufik itu nggak main-main ya, dokter kandungan internasional. 4 mazhab dia kuasai. Kemarin aja kita baru terkenal semua. Rupanya kalau sholat itu ada yang membaca Al-Fatihah, ada yang membaca Bismillah, ada yang tidak membaca Bismillah, disuarakan. Baru pada tahu Bapak Ibu sekalian. Sudah berapa lama usia udah di atas 50 tahun baru tahu itu. Kelewatan itu. Saya baru tahu juga, sama sih. Artinya sama-sama baru tahu Pak. Tapi implementasinya kan kita sering berdebat masalahnya. Dari imam membaca, Bismillah. Wah lain, ini gitu kan? Wah kok membaca, kok suaranya begini? Hanya suara, bisik nggak berbisik, ribut dalam masjid dia itu hebat. Insya Allah, Ustadz kita sudah lengkap itu. Bapak mau bicara tentang apa? Bicara tentang riwayat dan sejarah Nabi, ada ahlinya. Mau bicara tentang tafsir Al-Quran, itu ada yang mematerikan itu. Sampai Bapak itu yang belum bisa ngaji, jangan ragu dan malu. Sudah ada kelompok 30 tafsir sekarang. Sudah tinggi-tinggi. Ikrar. Sudah 2 tahun ikrar. Ikrar berapa? Paling rendah ikrar 2. Paling tinggi ikrar 3. Enggak apa-apa Pak. Saya tanya ini. Saya juga kaget kok ikrar nggak naik-naik. Karena datanya rupanya nggak rutin. Anggota 25 orang.
hari Minggu datang 10, besok turun lagi 7, nanti ke depan ramai lagi. Sampai di mana ketinggalan terus. Untuk ustaznya ngerti, ustaznya nggak mau ada yang paling tinggi, ada yang kata pokoknya sama semua. Tapi nggak apa-apa Pak, alhamdulillah. Karena apa teman-teman? Dipikir udah pada jago ngaji ini. Modal tadarus pas lagi ikut taksim, bacanya kalau itu ngaco sih. Macam-macam. Artinya ini sekali Bapak Ibu sekalian, saya mengajak terutama untuk bapak-bapak. Di sini ada ketua kelasnya Pak Tahsin, itu pas lama takmir, ketua kelas. Sebulan paling rajin, 2 hari, 3 hari nggak masuk, gitu. Nggak apa-apa Pak. Artinya saya mohon bapak-bapak ambil momen ini. Tahsin, ngaji Pak. Jangan malu Pak. Kalau bapak malu sama kita, salah Pak. Kita itu bisa kita cengin gitu kalau malu-malu. Nggak usah malu kepada yang Maha Kuasa. Mari kita mulai dari sini. Kalau bapak malu dengan Ustaz Hani, kalau saya nggak usah malu-malu nggak apa-apa. Kalau nggak usah. Jadi jangan ada perasaan malu untuk kita belajar tahsin mulai tiap hari Rabu dan itu harapan saya sekali. Yang dilihat apa? Jangan dilihat kiri kanannya, tapi dilihat ustadz kita yang ada. Ustadz kita umurnya cuma 20, kita sudah 50, beda jauh ada masalah. Ibu-ibu pun begitu. Jadi jangan sok tahu juga. Bapak yang pada salah sok tahu apa salah. Padahal baru lagi baru kemarin sombongnya begitu. Dan sekarang pengaruhnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan tahsin, alhamdulillah yang jadi imam ini mikir-mikir. Karena yang tahsin itu walaupun ikut 3 udah bisa komentari, wah salah itu. Saking hebatnya. Benar Pak. Baca bismillahnya. Bismillah keras. Kurang bisa. Itulah Pak. Baru 2 tahun baru ikut 3 paling tinggi Pak. Masih jasidu. Jadi. Jasada. Jadi. Itu masih gitu. Susah. Nah itu nggak apa-apa. Jadi artinya ada tantangan untuk itu yang jadi imam itu susah. Jangan lupa. Apalagi di belakangnya yang saya bilang. Jangan coba-coba ke belakang. Saya mau mengingatkan di belakang imam jangan coba-coba main sembarangan masuk. Semua bapak-bapak ini jangan sok tahu yang di depan aja. Imamnya batal, bingung maju ke depan. Dan ini, gitu ya. Jadi ini pendekatan buat teman-teman semua. Imam pun juga kita bisa koreksi sekarang. Ustaz tadi kita beritahu, Pak Ustaz, jangan terlalu lama. Ya kita harus lakukan itu. Jadi benar, Pak Ustaz tadi kalau subuh udah baca lumayan panjang. Tapi yang terlambat tidak mau siapa untuk Ustaz tadi masih bisa jalan. Kita sampai sini masih sampai. Tapi kalau Pak Ustaz tadi siap-siap, Pak Ustaz tinggal wassalamualaikum. Masa kesini kita pura-pura memakai masuk orang berjamaah di sini baru kita sholat. Tapi tanya, sholat apa yang subuh? Dibilang terlambat, ini sholat sunat apa? Rupanya yang terlambat. Apa berubah? Gak apa-apa. Jadi malu dengan kita gak ada masalah Pak. Tapi malu dengan Maha Kuasa itu bahaya. Itu Pak. Jadi saya mohon untuk hal ini pengembangan buat diri kita dan pengembangan buat pengurus khususnya Pak Imam. Alhamdulillah imam kita kalau bicara pada ikut tahsin juga masih sama dengan Ustaz yang beritanya. Masih ikut berapa? Tapi di Indonesia berakhir. Pas baca Al-Quran, kita semua baru-baru baca Al-Quran besar semua. Pas baca kacau semua, aneh kan? Ini tantangan buat kita. Saya katakan untuk jamaah semua. Ibu-ibu juga begitu. Jangan sombong, jangan malu, jangan pada gaduh. Datang ke masjid. Ngaji bener, jangan ngomong sana sini nggak jelas. Sebelah sana begini, sebelah sini begini, begitu. Tapi alhamdulillah ibu sekarang tidak begitu. Yang pas ngomong udah ente udah sampai mana ya, ini gitu. Ali udah baca buku, baru buku aja sombong. Saya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu berat bacanya. Kita hampir 3 bulan baca Al-Fatihah. Ya kan? Al-Fatihah pertama Al-Fatihah 3 bulan kita belum bisa pas ini. Pak Rahman saking lama Al-Fatihah terus. Pak Rahman pulang. Karena dia pikir Al-Fatihah terus. Tapi gak apa-apa. Alhamdulillah Ustaz.
Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan dari pengurus DKM. Sekali lagi mohon partisipasinya setiap agenda kegiatan DKM Al-Hidayah. Sekali saya mengatakan kita lakukan ini di ukhuwah kita dan kebersamaan kita. Kita kesampingkan perbedaan, kita kesampingkan kegaduhan, tapi kedamaian hakiki, kedamaian yang menjadi utama kita kedepankan. Kita buat segala sesuatu itu dengan kata damai untuk kita bersama. Ini hari momentum perayaan Maulid Nabi, kita nikmati dengan kedamaian dan kebahagiaan. Artinya kita laksanakan kegiatan dengan bahagia. Pulang dari sini jangan berpikir lain, jangan berpikir negatif, berpikirlah positif apa yang terjadi. Saya pikir begitu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang mengganjal di antara kita sama lain. Perlu saya sampaikan mohon izin Ustaz. Tadi sudah kita mulai dari jam 5, ada zikir sebelum Ustaz, zikir dilanjut dengan sholawat, dilanjut dengan sambutan dan sahabat dan perlu saya sampaikan juga Ustaz, nanti kita ada drama sudah sesuai dengan tema yang kita sampaikan, tapi kita ada tanya jawab sedikit, tidak banyak lama, dan ditambah lagi Ustaz ada kalau Ustaz ada berkenan, kita ada sedikit buat kebahagiaan. Bagian yang ini nanti ada ya tambahan-tambahan doktrin yang ditanya ke Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong event ini manfaatkan untuk bisa dipakai secara utuh. Mudah-mudahan setelah pulang juga masih tertanda. Nah sebelum pulang mudah-mudahan nanti Pak Juli panitia menyiapkan siapa yang bisa ini akan dikasih sekian. Alhamdulillah ada beberapa doktrin dari Bapak Ibu sekalian dari berbentuk benda maupun berbentuk dolar dan Singapura dan Amerika sekalian. Namun kita aktifkan dari rupiah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati para ulama, para sesepuh, khususnya Ketua DKM dan jajarannya, Bapak Dari Latif dan para pengurus yang lainnya, hafizahullah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tadi kata Pak Dari Latif sudah hadir dari subuh, masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah ini menjadikan kita semuanya nanti duduk dan kumpul bersama di surga. Amin. Bapak Ibu pengen gak satu kompleks perumahan dengan Rasulullah SAW? Pengen gak bertetangga dengan Nabi? Tentu kita semuanya pengen. Suatu ketika ada seorang dari Ansor, seorang dari kaum Ansor. Dia kedapatan mahzunan, kedapatan sedih. Lalu begitu ketemu Rasulullah SAW, Nabi bertanya kepadanya, "Mali araka mahzunan?" Wahai sahabatku, ada apa? Kenapa aku lihat kamu kok begitu sedih? Kelihatan raut mukanya tidak gembira. Kan orang kalau ada masalah, ada yang disimpan, ada sesuatu itu pasti berbeda cara mengekspresikan di dalam wajahnya. Maka ketika Rasulullah SAW bertanya seperti itu, maka dia kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, bagaimana tidak sedih ya Rasulullah? Inilah uhibbu, aku sungguh sangat mencintaimu. Dan aku sungguh senang sekali kalau selalu duduk bersamamu.
melihat wajah muliamu. Bahkan aku kalau keluar dari majelismu tidak melihatmu sekian lama, begitu muncul kerinduan untuk bisa melihat. Begitu rindu dengan majelis-majelismu. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiranku ya Rasulullah. Apa? Sampaikan. Ya Rasulullah, saya lagi berpikir, nanti kalau di akhirat, pastilah untuk orang sekelasmu ini pasti akan tinggi derajat surganya. Dan di saat itulah aku berpikir, kira-kira aku di mana? Engkau pasti diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau di surga. Dan sementara aku, oleh karena itu ya Rasulullah, aku berharap sekali engkau perkenankan aku untuk bisa bersama denganmu, untuk bisa bersama denganmu di satu kompleks, satu derajat di surga. Bapak Ibu, kira-kira ini mewakili pertanyaan kita semuanya, permohonan kita semuanya. Inilah yang kita inginkan. Sebagaimana sahabat Nabi menginginkan itu. Tapi bedanya Bapak Ibu saudara sekalian, mereka adalah sahabat-sahabat yang melihat langsung Rasulullah SAW hidup di zamannya. Makanya kata Nabi, kalau mereka hidup di zaman Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman, mereka disebut ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi. Dan karenanya dalam bahasa sebagai orang wajar ketemu Nabi. Tapi ada satu kelompok manusia dari umatnya yang Nabi merindukan juga untuk bertemu dengan kita. Itulah yang Nabi sebut dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Maka ketika Nabi menyampaikan di depan sahabat, para sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, siapa saudara? Bukankah kami ini adalah saudara pula? Kalian adalah ashabi, tapi ada saudara-saudaraku, ikhwani, saudara-saudara seagama. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka begitu mencintaiku. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kalau betul-betul kita mencintai Nabi seperti yang diungkapkan oleh sahabat tadi, maka ini adalah sesuatu yang membahagiakan insyaallah. Maka ketika sahabat tadi meminta kepada Nabi agar hilang kesedihannya, bisa diperkenankan bersama dengan Nabi di surga nanti, Nabi tidak menjawab, diam saja. Dan tidak lama kemudian turunlah ayat yang tadi saya baca. Nanti dibuka di rumah, surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab pertanyaan, permohonan sahabat tadi, juga permintaan, harapan kita semuanya dengan menurunkan ayat ini yang dibaca sampai hari kiamat. Dan ayat ini adalah berita gembira, busyra sarah buat mereka para sahabat Nabi dan kita semuanya umat Rasulullah SAW. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasul." Barang siapa yang ketika di dunia sungguh-sungguh mentaati Allah dan Rasulnya. Nabi memerintahkan kepada kita untuk berakhlak mulia. Maka kemudian kita mengatakan sami'na wa ata'na ya Sami'na wa ata'na ya Rasul. Kami mendengar dan mentaatimu wahai Rasul. Tentang akhlak ini Bapak Ibu itu luar biasa. Bapak Ibu kalau buka di hadis itu termasuk bahasa yang panjang lebar itu masalah akhlak. Maka sesuai dengan tema kita, bagaimana menerapkan akhlak dalam kehidupan ini, meneladani Nabi dan menerapkan akhlaknya dalam kehidupan. Ini masalah yang serius, masalah yang penting sekali. Maka Nabi menjamin bahwa manusia yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah ahsanul khuluq, yang paling baik akhlaknya. Dan manusia itu diantaranya dimasukkan surga karena akhlaknya. Dan ingat Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Apa kata Nabi? Innama bu'ithu
makarimal akhlak, wa fi riwayat liutammima masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka kalau kemudian kita mentaati Rasul, meneladani beliau termasuk dalam urusan akhlaknya kita teladani, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin, memberikan berita gembira, faulaika, maka orang-orang yang seperti itu siapapun. Bapak Ibu, enaknya ayat ini enggak disebut jabatannya apa, pekerjaannya apa, ini kelompok siapa. Ayatnya waman wa may yuti'illah, siapa saja. Maka man ini cakupannya luas, bisa individu, bisa keluarga, warga negara manapun, tinggal di kompleks manapun. Maka insya Allah termasuk Bapak Ibu yang hadir di Maulid Nabi SAW ini juga termasuk di dalamnya insya Allah. Barang siapa yang sungguh-sungguh mentaati Allah dan mentaati Rasul, termasuk ketika Nabi menyemangati kita, menuntut kita agar berakhlak mulia, kita taati, kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kapasitas kita sebagai ayah dengan akhlak yang baik, ibu yang berakhlak mulia, anak yang berakhlak mulia, warga negara yang berakhlak mulia, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin faulaika, maka orang-orang seperti itu ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan dikumpulkan, dihimpun bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang disebut siddiqin, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan inilah perkumpulan, pertemanan, tetangga yang baik. Jadi bagaimana tidak bahagia Bapak Ibu, bayangkan ketika Nabi dikumpulkan di akhirat, ternyata kemudian satu kompleks dengan Nabi, buka pintu kanan, ketemu Nabi Musa. Di depan kita ada Nabi Yakub, di sebelahnya ada Nabi Ibrahim, dan kemudian termasuk di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati maulidnya. Orang yang seperti itu tentu sangat bahagia, dan inilah yang kita rindukan. Maka ayat ini memberikan berita gembira, dan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kalau kita ingin bertetangga dengan Rasulullah SAW, bersama dengan orang-orang yang hebat, bersama orang-orang mulia, maka diantaranya bagaimana kita mengisi kehidupan kita di dunia dengan sungguh-sungguh mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam konteks mentaati Rasul, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam meneladani beliau. Bukan hanya meneladani beliau dalam urusan sholat saja, tapi bagaimana ketika kita berumah tangga, maka kita berusaha untuk meneladani beliau. Bapak Ibu, Nabi seorang ayah tidak? Pak, Nabi ayah apa tidak? Ayah. Punya putri namanya Fatimah. Bagaimana kita ketika memperingati Maulid Nabi ini berusaha untuk meneladani beliau sebagai ayah yang baik. Bapak Ibu, Bapak-bapak, Nabi bukankah seorang suami? Iya. Bagaimana kita berusaha menjadi suami yang baik? Suami yang baik itu bukan hanya memenuhi semua kebutuhan keluarganya, dalam urusan akhlak Bapak Ibu juga lisannya ini, manggilnya yang baik. Jangan kayak sebagian orang Arab, Pak, yang saya pernah tinggal di Arab. Orang Arab itu Bapak Ibu kadang-kadang manggil yang ibu-ibu manggil suaminya itu dipanggil namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini. Jadi namanya dipanggil namanya ada ibu. Tadinya saya bingung Abdul Aziz siapa, ternyata suaminya namanya Abdul Aziz. Nah ini saya dengar panggilan Bapak Ibu Pak Mas Haidarle, Habibti, saya. Silakan. Itu adalah ekspresi. Boleh-boleh saja, yang penting disukai. Itu adalah bagian dari cara menyayangi
silakan. Dan nggak perlu terlalu dipermasalahkan. Ustaz, katanya nggak boleh manggil Abi Umi, nggak boleh. Abi kan artinya ayahku. Nah, itu kalau diartikan. Tapi ini adalah abinya siapa? Abi itu adalah abinya anak. Umi itu uminya anak. Jadi ini adalah ekspresi. Intinya termasuk akhlak adalah bagaimana lisan ini benar-benar diupayakan mengucapkan yang baik, termasuk diantaranya dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan tetangganya. Bagaimana lisan ini senantiasa mengucapkan hal yang baik. Ini termasuk akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, yang namanya akhlak itu tidak hanya perilaku. Akhlak itu tercermin pada perbuatan juga ucapan. Perbuatan tapi juga ucapan. Ada orang yang Masya Allah sholatnya bagus, tahajudnya Masya Allah, kalau dinilai nilainya 10 atau 100 misalnya, kalau pakai angka 100. Puasa sunnahnya nilainya 100, bagus luar biasa. Urusan ramal soleh yang lainnya bagus, tapi lesannya tidak bagus. Suka menyakiti orang lain, suka menyakiti tetangga. Masya Allah, kalau dia bertemu bertatap muka bagus, tapi kalau sudah main medsos, waduh. Nah ini Bapak Ibu bahaya hati perbuatan ini. Kita ini hidup di era yang canggih, teknologi yang canggih, tapi dosa juga canggih, maksiat juga sekarang canggih. Kenapa? Karena yang namanya hisab terhadap lisan. Kan waktu itu pernah ada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal itu heran, ya Rasulullah, emangnya mulut kita ini ada hisabnya? Apa kata Nabi? Wahai Mu'adz, sakulat ka ummuka ya Mu'adz. Gimana sih kamu ini Mu'adz? Wahal yakubun nas, tidaklah seseorang dijerumuskan ke dalam api neraka illa hasaid alsinatihi, kecuali karena akhlak lisannya. Apa itu? Buah dari ucapan-ucapannya. Orang ada yang dimasukkan ke neraka karena buah dari lisan-lisannya. Maka awalnya dia heran, ternyata lisan ini bisa menjerumuskan ke neraka. Kenapa? Karena ada hisabnya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya ada hisab yang dicatat. Dan hisab terhadap lisan itu ada yang lisan mantuk, lisan yang terucap, tapi juga ada lisan maktub, lisan yang tertulis. Jadi jangan dikira komentar tulisan-tulisan kita itu nggak ada hisab. Ada hisab. Terima kasih. Maka meskipun sholat tahajudnya 100, puasa sunnahnya 100 nilainya, yang lainnya 100, tapi kalau untuk urusan lisan ini tidak lurus, merah nilainya, ini bahaya. Nabi SAW yang kita peringati maulidnya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW dilapori dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain. Banyak para ulama menilai hadis ini sahih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada apa? Imra'ah, ada seorang perempuan. Ibu, mohon maaf, hadisnya tentang perempuan. Mungkin Nabi juga ketika menyebut perempuan karena ada penekanan khusus. Tapi meskipun begitu, ini juga berlaku bagi bapak-bapak kita semua. Maka harus diwaspadai. Ada apa? Imra'ah taqumul lail. Ada perempuan yang rajin qiyamul lail. Oh, bagus. Wa tasumun nahar. Bagus. Rajin puasa sunnah. Tapi ya Rasulullah, tusidu jiratah. Tapi dia suka menyakiti tetangganya, suka menyakiti orang lain. Kalau sudah main medsos, Masya Allah ya Rasulullah, keluar semua tuh binatang itu, keluar semua. Lisannya tajam, makanya orang-orang mengatakan lebih tajam lisan daripada pedang. Kadang-kadang lisan ini, Masya Allah, susah untuk dilupakan. Maka harus hati-hati. Apa kata Nabi? La khairu fiha. Kalau ada orang seperti itu, tidak ada kebaikan baginya. Padahal kalau secara zahir kurang apa dia? Ibadahnya Masya Allah. Tapi kata Nabi, la khairu fiha, karena tidak tercermin pada akhlaknya, ibadahnya, sholatnya, puasanya tidak mampu memberikan
nilai yang baik, akhlak menjadikan akhlak mulia bagi dirinya, baik akhlak perbuatan maupun yang urusan dengan lisan. Tusiru jirataha, kata Nabi la khairu fiha, bahkan kata Nabi hiya finnar. Kalau ada wanita atau siapapun yang seperti itu, dia pantas masuk neraka. Na'udzu billahi. Lalu rugi apa itu? Rugi. Karena bahaya lisan itu, akhlak yang berhubungan dengan lisan itu, Bapak Ibu, itu kadang-kadang bisa menghapus, membakar semua kebaikan kita. Makanya kan penyakit-penyakit ya, lisan, penyakit-penyakit hati ini kan bahaya sekali. Dari lisan itulah kemudian muncul hasud, hikam. Itu kan sebenarnya dari hati, tapi kemudian terucap. Makanya tampilannya itu gak senang aja melihat orang lain bahagia, dan itu bahaya sekali. Makanya ada hadis, iya kumul hasad, hati-hati kalian yang hasad. Hasad itu orang lain bahagia, dia menderita. Dan itu ada penyakit hati, tapi kemudian kadang-kadang terucap melalui lisannya, sinis, bully dan seterusnya. Ini harus hati-hati. Iya kumul hasad, fa'inal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kul narul hatab. Waspadalah kalian dengan hasad, karena hasad itu bisa menghabisi, memakan semua kebaikan kita, sholat kita, puasa kita, haji umrah kita, habis dimakan oleh penyakit ini. Sebagaimana api yang menyambar di neraka. Nah, Bapak Ibu kemarin lihat kan, gara-gara membakar sedikit, berapa ribu hektar yang terbakar di mana? Terjadi di mana ini? Bromo. Di Bromo. Terus kemarin ada kebakaran-kebakaran yang lain. Itu yang terbakar ternyata ribuan hektar. Nah, penyakit hati itu juga termasuk. Akhlak yang tidak baik itu juga bisa memakan semua kebaikan. Maka disinilah pentingnya kita untuk mengingat Rasulullah SAW, memperingati Maulid Nabi ini, diantaranya bagaimana kita bersungguh-sungguh meneladani Rasulullah SAW dan menerapkan akhlak beliau dalam kehidupan kita, baik akhlak dalam kapasitas kita sebagai seorang suami yang baik, atau akhlak dalam urusan menjadi istri yang baik, menjadi orang tua, akhlak dalam bertetangga, akhlak dalam bekerja, akhlak dengan alam. Masya Allah, Bapak Ibu, Islam itu luar biasa, sempurna, mengajarkan kepada kita dengan alam semesta juga harus berakhlak. Makanya ada seorang ulama ya, menulis kitab tentang al-akhlak, itu tebal sekali bukunya. Kemudian juga diantaranya disebutkan di sana akhlak terhadap semua apapun ada. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akhlak mulia ini, penerapannya luas dalam semua urusan. Maka inilah penting untuk kita ingat bahwa ternyata kesempurnaan ibadah, puasa, sholat, dan seluruh amal ibadah kita itu ternyata semuanya baru akan sempurna kalau ibadah ini benar-benar melahirkan adab dan akhlak yang mulia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, yang artinya ayat 6 dalam surah At-Tahrim, yang artinya wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya kita menjaga, memelihara diri kita dan anak keluarga kita dari api neraka? Ternyata di antara yang dipahami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini apa? Kata Sayyidina Ali, caranya adalah adibuhum wa allimuhum, ajari anak dan keluargamu itu adab akhlak, wa allimuhum, dan juga ajari ilmu. Bapak Ibu perhatikan, disebut adab dulu, akhlak dulu, baru ilmu. Ini pentingnya masalah adab. Disebut adab dulu. Jadi gak kebayang, oh ternyata kalau kita mengajari adab akhlak yang baik, seperti Nabi SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kita
Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, aku belajar adab akhlak kepada guru itu 30 tahun. Belajar ilmunya 20 tahun. Jadi lebih lama mana? Adab akhlak. Lebih lama akhlaknya. Imam Malik cerita bagaimana ibunya Imam Malik ini sampai terngiang, sampai dewasa terngiang, membiasakan kepada Imam Malik ketika mau berangkat mengaji kepada guru. Nah ini penting untuk ibu-ibu kita semuanya, para orang tua. Jangan hanya tampilan-tampilan fisiknya saja yang kita perhatikan. Apa kata Imam Malik? Dia cerita tentang ibunya. Ibuku itu dulu ketika saya masih kecil, ketika saya mau pergi ke Kiai Fulan, disebut nama gurunya, diantaranya Ar-Rai Ubiyuhina. Maka apa? Ibuku memastikan dulu dipakaikan kepada aku pakaian yang terbaik untuk belajar. Jadi kalau belajar itu pakaian yang terbaik. Nah setelah itu kemudian dipesankan kepadaku, jam kalau orang sudah ya. Nah ya benar, kamu pergi ke Kiai Fulan, kamu pergi ke Kiai itu, ambil akhlaknya dulu ya, jangan sebelum ilmunya. Dipesankan, dibisikkan kepada telingaku saat itu. Setelah memastikan aku tampil dengan penampilan yang disenangi, maka kemudian dibisikkan ke telingaku, nah Ananda, silakan berangkat ke sekolah, silakan berangkat mengaji, silakan berangkat kuliah, silakan berangkat mengaji, tapi ingat ya, ambil akhlaknya dulu sebelum ilmunya. Itu yang terniat. Maka inilah pentingnya Bapak Ibu Saudara sekalian, memperingati Maulid Rasulullah SAW untuk mengingat bagaimana Rasulullah SAW berhasil merubah dunia ini, membangun peradaban umat manusia yang tadinya bumi, dunia ini tadinya gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya meneranginya dengan Al-Quran, meneranginya dengan taujihan-taujihannya, arahan-arahan dan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka kemudian umat manusia terbebas dari dhulumatul jahiliyah ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Apa di antaranya? Di antaranya karena Nabi tampil sebagai agen perubahan yang berakhlak mulia. Akhlaknya. Makanya Bapak Ibu bacakan dalam sirah Nabawiyah, orang yang memusuhinya saja, musuh bebuyutannya, yang menghalangi dakwanya, kalau untuk urusan akhlak mereka nggak bisa berbohong. Sampai Nabi dijuluki apa? Julukannya apa? Al-Amin. Apa Al-Amin itu? Orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya antara ucapan dengan perbuatannya. Orang yang bisa dipercaya kalau dititipi sesuatu. Dulu Nabi SAW Bapak Ibu itu memerankan dirinya seperti peran perdagangan sekarang. Jadi masyarakat itu siapapun nggak melihat agamanya, banyak yang menitipkan barang wadiah itu kepada Nabi sebelum ada bab-bab itu. Makanya ketika peristiwa hijrah, sebelum hijrah apa yang diselesaikan oleh Rasulullah SAW? Di antaranya amanah-amanah itu sudah disampaikan kepada Ali dan yang lainnya. Tolong kita jadikan kesimpulan Al-Amin. Kita tahu bagaimana Abu Sufyan ketika masih kafir, ketika menghadap Raja Najasyi, dia mengejar, ingin mengejar Nabi, ingin membunuh Nabi, ingin menghalangi dakwanya. Begitu sampai di depan Raja Najasyi ditanya, kenapa dengan Muhammad? Raja Najasyi nanya, bagaimana sih dia itu? Oh, dia disebut kebaikan-kebaikan. Oh, dia itu orang yang rajin silaturahmi, keluarga-keluarganya rajin datangi. Dia orang yang berakhlak mulia, dia orang yang selalu baik, dia disebut kebaikan-kebaikan, padahal dia lagi memusuhi. Itu luar biasa, tercermin pada dirinya akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya dengan akhlak mulia inilah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya
Alhamdulillah kemudian kita menjadi umatnya. Maka pelajaran penting dari peringatan Maulid ini adalah kita mengingat kelahiran manusia yang paling mulia akhlaknya dan mengajarkan kepada kita juga untuk berakhlak mulia. Dan kemudian pulang dari peringatan Maulid ini kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk terus memperbaiki akhlak kita sehingga menjadi umat Muhammad SAW yang berakhlak mulia. Kita ajarkan akhlak mulia juga kepada putra-putri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Maka insya Allah kalau akhlak mulia ini Bapak Ibu benar-benar diamalkan oleh seluruh elemen bangsa, oleh umat Muhammad SAW, maka insya Allah umat ini akan menjadi khair umat yang terbaik. Dan dengan akhlak yang mulia itu kita akan meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ingat, masuknya Islam ke Nusantara, ke Indonesia ini juga diantaranya karena apakah dengan pedang Bapak Ibu? Apakah dengan senjata? Apakah dengan perang dulu baru masuk Islam? Dengan apa? Akhlak yang mulia. Itulah yang kita belajar dalam sejarah. Semoga dengan memperingati Maulid Rasulullah SAW, maka Allah mudahkan kita semuanya, keluarga kita semuanya berakhlak mulia, meneladani Rasulullah SAW, dan akhirnya dengan akhlak mulia itulah kemudian dan dengan kesungguhan kita menjadikan beliau sebagai teladan kita dalam seluruh urusan hidup kita. Semoga dengan demikian kita semuanya nanti dikumpulkan bersama dengan Habibul Mustafa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya kita semuanya sesuai dengan pesan dari Pak Delimat tadi. Kalau ada yang mau tanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, sejak kapan Maulid ini dilakukan? Tahun mungkin, atau siapa penggagas pertama kali Pak Ustaz? Dalam kondisi apa umat Islam? Baik, terima kasih Bapak Ibu Hafizahullah. Jadi tentang kapan ya diperingati Maulid ini memang ada beberapa pendapat. Di antara yang banyak ditulis oleh beberapa ahli sejarah adalah ya, di antaranya pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi yang pada saat itu ingin menyemangati, memotivasi umat Muhammad SAW untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Ada riwayat yang menunjukkan dalam beberapa referensi seperti itu. Jadi dibangkitkan semangat umat untuk meneladani Nabi, untuk mengikuti Nabi, untuk ingat dengan perjuangan Nabi, sehingga mereka menyadari bahwa meneladani Nabi itu tidak hanya dalam urusan ibadah mahal saja, tidak hanya dalam urusan sholat, puasa saja, tapi termasuk meneladani Nabi, menjadikan beliau sebagai uswah hasanah adalah dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah. Makanya Bapak Ibu, ya karena waktu terbatas, nanti coba baca lagi bersama dulu di rumah. Ayat 21 surat Al-Ahzab yang sering diperdengarkan di Maulid pada bulan-bulan seperti ini, yang berbunyi apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Ayat ini Bapak Ibu adanya di mana? Adanya di surat Al-Ahzab. Dan ayat ini adanya di tengah-tengah penjelasan tentang perang Ahzab yang terjadi tahun 5 ada yang mengatakan 6 Hijriah. Maka ayat 22-nya berbunyi walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang-orang mukmin yang bersama dengan Nabi, meneladani Nabi dalam kegigihannya, kesabarannya, ketika melihat golongan yang besar, musuh yang besar itu, mereka sama sekali tidak ada yang takut. Padahal jumlah musuhnya saat itu 10.000. Jumlah mereka hanya 3.000. 10.000 itu sudah mengalahkan jumlah penduduk Madinah dengan anak kecil, perempuan dan orang tua di sana. Tapi mereka tidak ada takut, karena mereka tahu Nabi juga begitu luar biasa,
terdepan, menjadi teladan. Maka kalau kita baca ayat ini, sesungguhnya ini juga harus selalu diingat pada saat Maulid Nabi ini apa? Bahwa kita jangan lupa di antara yang perlu kita hadirkan spirit dan semangat meneladani Nabi itu adalah meneladani beliau dalam semangat berdakwah dan berjuangnya, membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Karena pada saat perang Ahzab itu betul-betul kondisi umat Islam itu lemah dalam berbagai macam kacamata perspektifnya. Sebelum perang itu Bapak Ibu itu sudah mereka lakukan musuh-musuhnya itu dengan al-hisar al-iqtisadi. Kalau dalam bahasa sekarang itu embargo ekonomi. Jadi suplai makanan sembako ke Madinah itu sudah stop. Sehingga kemudian lama-lama apa? Habis. Dan kemudian terjadilah kelaparan, krisis ekonomi. Dari mana kita tahu ya? Pada saat Nabi mengumpulkan sahabatnya, ketika mendengar musuhnya mau menyerangnya, yang diawali dari 20 tokoh Yahudi yang kemudian melobi orang kafir Quraisy, mengajak bersama-sama, direspon, lalu mengajak Ghatafan itu kabilah ada yang di Yaman. Bayangkan, sampai pergi ke Yaman melobi mereka, mau juga kemudian sekongkol dengan orang-orang munafik. Maka kemudian berkumpullah banyak kelompok ini ingin menyerang. Pada saat Nabi mengumpulkan sahabatnya dan kemudian minta pendapat mereka, musyawarah, muncullah kemudian ide gagasan dari Salman Al-Farisi seperti kita baca dalam sirah itu, yang mereka Salman mengatakan karena dia dari Persia, ya Rasulullah, inna kunna fi ardi Furs, kami dulu ketika di Persia, lau husirna idza husirna, kalau kami dikepung, khandaqna alaina, kami membangun parit, menggali parit untuk menghalangi. Jumlah kita terbatas ya Rasulullah. Kita jangan keluar dari Madinah. Tetap kita pertahankan Madinah karena keterbatasan senjata, SDM, keterbatasan apalagi dalam kondisi krisis. Maka ketika menggali parit itu kan dalam kondisi lapar. Nah, kalau Bapak baca sejarah ini, itu menunjukkan betul krisis pangan. Para sahabat ketika menggali parit, paritnya juga dalam, panjang, mengelilingi kota Madinah. Dalam keadaan lapar, mengabdi kepada Nabi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Diganjal perutnya dengan batu-batu. Begitu dilihat, ternyata Nabi lebih lapar. Ada 2 batu di perutnya. Sampai kemudian muncul ide Jabir bin Abdullah, mungkin Bapak Ibu nanti silakan baca di sirah. Bagaimana Jabir ketika melihat Nabi lapar, dia ingat di rumahnya masih ada 1 gelas gandum, kemudian masih ada sisa daging kambing kurus. Maka ketika melihat Nabi lapar, bayangkan pemimpin umat lapar, maka nggak tega dia pulang ke rumahnya, kemudian menyampaikan kepada istrinya, yang Bu, namanya ya, tolong masak, saya mau mengundang Rasulullah, kasihan lapar. Akhirnya dibisikin kepada telinga Nabi, ya Rasulullah, panjenengan mau ke rumah, saya mau ngajak makan, tapi ajak beberapa sahabat saja. Oh iya, sekarang siapkan. Begitu dia lagi sibuk masak, suami istri ini, ternyata gemuruh suara orang mendekati rumahnya. Diintip dari jendela, Nabi SAW di belakangnya ada begitu banyak sahabatnya. Padahal mintanya hanya beberapa orang. Konon sampai 1000 orang mengikuti Nabi. Padahal satu cangkir gandum dengan akhirnya datang bingung ini suami istri. Sampai Nabi datang kemudian, mana menunya, makanannya, mana tempatnya? Nabi sendiri yang beli. Dan alhamdulillah semuanya kemudian kebagian, bahkan masih lebih, dan kemudian dibagikan kepada sebagian penduduk. Itu artinya bahwa kondisinya itu lapar. Itulah yang kemudian disebut dengan mukjizat memperbanyak makanan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ada yang mengatakan itu diantaranya untuk membangkitkan semangat. Karena konteks ayat ini diantaranya adalah meneladani beliau dalam berdakwah dan berjuang. Maka diantara yang dilakukan oleh seorang Ayyubi, diingatkan kembali tentang sejarah Rasulullah dan semangat kita meneladani beliau untuk berdoa dan berjuang. Termasuk diantaranya kalau kita baca dalam beberapa referensi, sebelum itu Surat Ayyubi juga memastikan masjid-masjid ini sudah mulai ramai subuhnya, sampai pada kondisi di mana
subuhnya ini sudah seperti sholat Jumat. Wah. Makanya kalau sholat subuh itu sudah penuh seperti sholat Jumat, wah itu insya Allah itu menunjukkan kebaikan umat insya Allah. Dan inilah yang kita harapkan kepada Indonesia di Bandar Baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzikrin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak Denny. Pak, sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang bermuliakan, ada satu pertanyaan dan ada dua pertanyaan bukan dari ada ibu atau bapak. Pertama adalah soal akhlak Nabi menghadapi kaum munafik. Sekarang ini banyak di medsos ungkapan dari kaum munafik di Indonesia maksudnya, itu ketika kita bereaksi sedikit menunjukkan kemarahan, kita dianggap reaksionis, marah dan sebagainya. Padahal ini menyangkut sesuatu yang istilahnya membela agama gitu. Nah, mohon penjelasan Pak Ustadz ini, bagaimana akhlak Rasul ketika menghadapi serangan kaum munafik yang itu pada sisi mendiskreditkan agama atau menyerang agama, bukan menyerang sikap atau perilaku. Itu yang kedua, yang pertama. Kemudian titipan dari hamba Allah nih Pak Ustadz. Realitas politik kita menunjukkan bahwa di dalam berpolitik itu ada akhlak sebenarnya. Nah, kita melihat di dalam kondisi yang sekarang ini update itu banyak perilaku politik yang tidak sesuai dengan akhlak Rasul. Sebenarnya bagaimana akhlak Rasul ketika melakukan kegiatan yang sifatnya berpolitik seperti sekarang ini? Misalnya realitas menunjukkan bahwa kita pengen dipilih, kita membuat spanduk mengiklankan diri jujur, bersih, demokratis dan sebagainya. Nah, itu juga sah menurut peraturan. Tetapi apakah itu bisa diterapkan di dalam kondisi kita mengamalkan akhlak Rasulullah berpolitik itu, Pak Ustaz? Kemudian yang terakhir titipan dari ibu-ibu ini, ajaran Islam kita menyatakan bahwa kita berharap syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Sesungguhnya apa hakikat Rasulullah ini, hakikat syafaat ini, dan kenapa diberikan Rasulullah, diberikan Allah kepada Rasulullah untuk memberikannya? Terima kasih Pak Ustaz. Oh iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian, Alhamdulillah. Pertama, kaitan dengan bagaimana kita menyikapi akhlak kita terhadap orang-orang munafik dan seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih munafik itu? Munafik itu adalah orang yang memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan keimanan, artinya menyembunyikan selainnya. Jadi kelihatan ke depannya kayak ini, kemudian sehingga tidak ada kesatuan antara zahir dengan batin. Nah, kalau kita baca di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu menjelaskan orang munafik ini, memang penjelasannya panjang lebar. Di dalam surat Al-Baqarah saja itu sampai untuk orang-orang muttaqin, orang bertakwa itu cukup dengan 3 ayat selesai, 4 ayat. Kemudian untuk orang-orang kafir dengan 2 ayat. Begitu menjelaskan tentang orang munafik sampai 13 ayat. Di dalam Al-Quran bahkan ada satu surat namanya surat Al-Munafiqun khusus. Kemudian surat At-Taubah di dalam Al-Quran, At-Taubah atau Baroah itu diantaranya juga diberi nama dengan surat Al-Kashifah. Al-Kashifah itu yang menguak, yang membuka kedok perilaku sifat-sifat orang munafik. Makanya kalau Bapak Ibu baca surat Al-Anfal dan At-Taubah, di situ banyak diterangkan tentang sifat perilaku orang munafik. Artinya Al-Quran menguak itu. Tapi bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya? Nah, Nabi SAW menyikapinya itu dalam banyak urusan Nabi tidak terlalu reaktif. Sahabat-sahabatnya itu banyak yang reaktif, tapi dilarang oleh Nabi. Misalnya di dalam surah Munafikun, ketika ada orang munafik yang
Sayyidina Umar marahnya reaktif luar biasa. Tapi Nabi melarang, ya Rasulullah izinkan aku penggal lehernya. Apa kata dunia nanti? Apa kata orang Muhammad membunuh sahabatnya, temannya? Jadi karena itu dalam banyak hal perlu kita tetap baik sikapi, masukkan, hadirkan mereka dalam doa-doa kita. Semoga Allah merubah hatinya, semoga menjadi orang baik, semoga mendapatkan hidayah. Nah, tapi menyebutkan sifat-sifat seperti yang Allah sebutkan tentang perilaku itu silakan. Tapi kalau sampai menyebutkan seseorang si A si B, ini yang perlu diwaspadai, tidak boleh, karena itu akan menimbulkan fitnah. Makanya yang paling bagus itu adalah setiap kita orang beriman harus merasa khawatir kena penyakit nifaq. Makanya sampai Sayyidina Umar itu nanya kepada sahabatnya Hudzaifah. Hudzaifah itu dikenal sebagai pemegang rahasia Nabi. Hudzaifah, saya ada gak di daftar nama orang-orang munafik yang kamu pegang? Sampai merasa, padahal Sayyidina Umar. Jadi kekhawatiran kena jangkit penyakit nifaq itu harus semua memiliki. Jangan pernah merasa saya bukan munafik. Justru kalau ada orang yang merasa aman dengan sifat nifaq ini bahaya. Jadi perasaan itu penting sehingga kita hati-hati dan kemudian kita menjauhi sekali-sekali. Yang kedua tadi berkaitan dengan akhlak yang terkait dengan politik itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tentu saja kita harus berusaha komitmen konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Maka yang terkait dengan apakah boleh mengkampanyekan sendiri dan seterusnya, ini memang ada banyak pembicaraan. Kalau Bapak baca di surat Yusuf itu kan Nabi Yusuf menawarkan ij'alni ala khazainah. Itu kan sama kayak mengkampanyekan dirinya. Jadikan aku wahai raja yang mengurusi perbendaan negara. Aku akan buat seluruh rakyat menjadi makmur sejahtera. Dia menawarkan karena dia tahu punya kapasitas, kompetensi, ada integritas, ini hafidun. Jadi boleh. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan ini kan zaman dia. Pada saat Nabi Yusuf syariatnya begitu. Nah intinya tentu selama kemudian konsisten, istiqomah dan kemudian bersungguh-sungguh untuk betul-betul nanti kalau Allah berikan amanah ya sesuai dengan ini, maka tentu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kemudian mengkhianati janjinya. Nah, ini yang menjadi masalah, atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini yang menjadi masalah karena ada juga ayat-ayat yang berkaitan dengan bahayanya khianat. Hadis juga ada ancaman tentang itu. Terakhir tadi syafaat. Apa hakikat syafaat? Jadi Bapak Ibu, syafaat itu arti aslinya adalah pertolongan. Seseorang itu membutuhkan syafaat kapan? Ketika betul-betul lagi membutuhkan pertolongan. Maka syafaat Rasulullah SAW itu akan datang pada saat yang tepat, nanti pada hari kiamat. Karena hari kiamat itu hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat mengkhawatirkan. Di antaranya dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Orang pada lari, udah gak peduli dengan keluarganya, ayahnya, anaknya, istrinya, pasangannya, masing-masing mikirin dirinya. Menunjukkan hari yang sangat-sangat dahsyat, karena itu hari pembalasan. Nah dalam kondisi-kondisi seperti itulah seseorang membutuhkan pertolongan. Makanya nanti pada hari kiamat itu orang pada mendatangi nabinya masing-masing, tapi nabi-nabi itu gak punya kewenangan, gak diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Maka semuanya mengarah menunjukkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Semuanya disuruh untuk minta syafaat kepada Rasulullah, karena Rasulullah diberikan kewenangan. Ada regulasi dari Allah, diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat, dan itu diantaranya syafaat Nabi diberikan pada hari kiamat. Tentu kepada siapa? Kepada orang yang meneladani beliau. Kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti beliau. Kepada siapa? Kepada orang yang mentaati beliau. Orang yang banyak bersolawat kepadanya. Orang yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Makanya ada hadis yang lain, siapa yang banyak bersolawat akan khullat lahu syafaat. Dia akan mendapatkan
syafaatku nanti hari kiamat dan lain sebagainya. Termasuk Al-Quran yang kita baca bisa memberikan syafaat, puasa yang kita jalani memberikan syafaat. Tapi di antaranya ada syafaat uzma, yaitu syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pada lagi Ayo Bapak. Kalau Bapak mau lanjutkan puasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz Dr. Ahmad Syahid yang memuliakan. Ini pertanyaan simpel aja. Biasanya kita kadang suka bapak-bapak khususnya diberikan waktu untuk memberikan sambutan. Apa? Sambutan. Oh iya, ya. Nah, pertanyaannya salam atau sholat Nabi itu suka dikatakan pada saat pembukaan. Iya. Itu apa aja yang kira-kira yang supaya istiqomah itu selalu diucapkan. Beberapa yang tadi saya amati kalau ketua DKM memang selalu istiqomah membaca salam. Iya. Ketua panitia kelupaan dari saya jadi saya perhatiin event apa aja yang kira-kiranya pantas untuk terima kasih. Ya, assalamualaikum. Bapak Ibu Alhamdulillah, intinya memperbanyak salawat itu ibadah. Membaca salawat dalam event kondisi apapun itu ibadah. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, perintah kepada orang beriman, shallu 'alaihi. Shallu 'alaihi, shallu 'alan nabi wa sallimu taslima. Maka ini perintah Allah. Makanya bersolawat itu dalam event apapun itu adalah ibadah. Ya. Dan ditambah lagi Nabi memberikan berita gembira bahwa dengan salawat itu insya Allah diantaranya akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Dan Nabi juga menyindir. Ada orang yang dikatakan pelit, medit, kata orang Betawi koret, bakhil. Siapa ya Rasulullah orang bakhil itu? Man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi. Orang yang ketika disebut namaku di sampingnya, disebut namaku di tengah-tengahnya, di samping mereka disebut nama Rasulullah SAW, kemudian tidak bersolawat kepadaku. Jadi intinya momen apapun itu. Nah, kemudian di antaranya sebagian ulama mengatakan di antaranya adab dalam berdoa itu mengawali dengan hamdalah dan sholawat. Dalam khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, di antara khutbah bid'ah yang kemudian turun-temurun sampai sekarang, kalau Bapak lihat khutbah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, termasuk di Masjid Al-Hidayah ini, khutbah dimanapun pasti diawali dengan hamdalah dan sholawat. Nah ini akhirnya menjadi sebuah hal yang positif. Makanya termasuk di antara rukun dan adab dalam khutbah. Dalam khutbah itu sebenarnya bukan hanya ceramah ketika Jumat saja. Arti khutbah itu juga sebenarnya ketika sambutan, ketika ini. Maka bagus kalau dibiasakan berhamdalah dengan sholawat. Dan tidak harus diulang. Karena kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ya, apalagi kalau waktunya Bapak Ibu disuruh kultum. Dan kultum apa? Kalau kultumnya itu benar-benar kuliah 7 menit, nah, kan harus mukadimahnya singkat, terlalu panjang. Kecuali kalau kultumnya kuliah 70 menit, ya. Atau kuliah terserah antum Ustaz, nah itu nggak ada batasnya. Maka kadang-kadang perlu cari mukadimah. Nah, nggak perlu diulang lagi. Cukup karena bahasa Arab yang kita ucapkan di awal itu sudah mengandung hamdalah dengan sholawat. Hanya kadang-kadang kita masih perlu ulang lagi dengan bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau waktu kita terbatas, maka sebaiknya fokus langsung kepada materi. Jadi karena itu betul perlu diingatkan, terus membiasakan karena sholat ibadah, dan karena itu dalam kondisi apapun, mau jadi MC, mau jadi ini, apalagi kita sebagai umat Muhammad SAW sekaligus untuk membuktikan kecintaan kepada Nabi, membiasakan untuk selalu sholawat diawali dengan hamdalah, termasuk dalam doa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fil lana dan seterusnya. Allahu a'lam. Terima kasih ya, Mas. Ada lagi nggak? Ada ibu. Enggak ibu ada. Silakan dulu. Itu ada. Sesama Ustaz nggak bertanya. Jangan saling mendahului. Salam. Baik, terima kasih. Contoh akhlak-akhlak yang bisa kita terapkan, kita berikan contoh kepada anak-anak kita seperti apa. Banyak hal-hal yang keseharian yang terkadang kita lupa, itu bagian dari contoh akhlak kita. Misalnya apa? Kejujuran. Begitu ada tamu, bilang ke anaknya, bilang bapak lagi gak ada, padahal ada di ini udah berarti apa? Ngajarin apa? Bohong. Nah, itu salah satu contoh akhlak. Ada bunyi telepon, berdering, tolong jawab, bilang bapak lagi kamar mandi, padahal anak tempat tidur. Nah, ini salah satu contoh akhlak. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita begitu saja menyampaikan kepada anak kita, padahal sesungguhnya bertolak belakang dari kondisi real kenyataan yang ada. Ini Bapak Ibu bahaya sekali. Akhirnya terbentuk dalam pikiran benak seorang anak ini, nggak pernah lupa. Oh dulu bapaknya begitu. Saya pernah mendengar curhat orang tua. Ternyata ada anak yang menyimpan sekian banyak memori ketika kecil, perlakuan orang tua ayah bundanya itu nggak pernah lupa, dan akhirnya dilampiaskan ketika dewasa. Di antaranya karena tadi ketidakkonsistenan orang tua di hadapan anak-anaknya. Makanya kadang-kadang kalau menyanyikan sesuatu itu usahakan selalu ditepati, berusahakan harus ditepati, karena janji itu al-wa'd ini. Terlepas cara menepatinya seperti apa, tentu sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang gampang sekali menyanyikan, tapi pas giliran benar akhirnya terbentuk di benar. Dan itu pernah ada orang tua curhat menyampaikan ternyata sekian banyak memori waktu kecil anaknya itu diungkapkan semua. Oh, bapak kalau begitu, termasuk diantaranya keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Kemudian juga termasuk adalah akhlak yang baik adalah menjadi teladan dalam urusan kebaikan. Jangan begini, sholat, dia sendiri. Makanya ada seorang penyair Arab mengingatkan kepada kita pentingnya kita sebagai ayah bunda, orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, dan itu adalah pengajaran akhlak yang luar biasa. Idza kana rabbul baiti bidufi dhariba fashimatu ahlul bait fi rasul. Kata penyair Arab ini, apabila ayah dan bunda, bapak ibunya yang harusnya diteladani jago nabu kendang, maka jangan disalahkan anaknya jago apa? Joget. Kalau bapak ibunya jago nabu kendang, jangan disalahkan anaknya jago joget. Kalau bapak ibunya salah subuhnya jam 6, jangan disalahkan anaknya salah subuhnya jam 7. Apalagi tadi pagi suruhnya jam 5.30 ya. 3.30. Berarti kalau jam 6 itu udah lewat subuh. Tapi kalau biasa salat subuhnya jam 6, jangan disalahkan anak kita. Kalau bapak ibunya biasa di rumah, masya Allah, hafal semuanya nih, apa saja, rumahnya ramai dengan itu. Maka ya jangan berharap anaknya bisa menghafal Quran. Jadi ini akhlak juga teladannya. Jadi artinya penting hal-hal yang keseharian ini juga harus kita hadapi, karena ternyata memori anak itu, dan anak yang paling dilupakan orang tua. Dan disinilah kita perlu terus menanamkan akhlak yang baik. Ya, udah kayak dalam urusan akhlak, makan, minum, bapak ibu mohon maaf.
kecil itu juga dibangun biasa untuk makan minum tangan kanan. Makan minum berdiri itu hukumnya makruh dan dosa. Tapi sebagai adab ada baiknya duduk ini. Itu juga anak-anak. Ada anak protes ketika anaknya buka kulkas lalu ngambil botol minum kuruk. Begitu protes tuh. Bapak kemarin begitu. Ini penting kan? Jadi karena itu penting sebagai orang tua berusaha sebagai orang yang takut Allah. Cukup. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri majelis ini di majelis memperingati Maulid Rasulullah kita akhiri berdoa karena doa itu senjata orang iman. Mudah-mudahan semua keinginan baik, cita-cita baik kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan semoga kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang berakhlak mulia dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang ampun. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit bersembuhkan ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan. Kau angkat kesulitannya dan kau berikan kemudahan ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali doa kami kau kabulkan ya Allah. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkailah kehidupan rumah tangga kami, berkailah kehidupan ekonomi kami, berkailah kehidupan sosial kami, berkailah kehidupan berbangsa dan negara kami. Ya Allah, angkatlah dari negeri kami beragam bencana dan malapetaka ya Allah. Angkatlah dari negeri kami kekeringan ya Allah. Allahumma askina ghaitan mughitha mari'an mari'a ghadaqan taraqa nafi'an ghairu dhar ajilan ghairu ajil. Allahumma aski ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baladaka al-mayyit birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami akhlak yang mulia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, orang-orang yang ahli kebaikan, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang yang ahli keburukan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan dan perkumpulan ini perkumpulan yang kau curahkan rahmat kepadanya, dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami mencintai Nabi-Mu, mencintai orang-orang yang mencintai Nabi-Mu. Mudahkanlah kami untuk mengamalkan sunnah Nabi-Mu. Mudahkanlah kami untuk melaksanakan perintah Nabi-Mu dan menjauhi larangan Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang nanti dapat membersamai Nabi-Mu di surga-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Bapak-bapak Ibu semua, sebelum kita makan sarapan, ada surprise yang sudah disiapkan oleh panitia. Izinkan saya menyebutkan pengelompokan beras tersebut. Pertama-tama yaitu tentang kehadiran dan keterkaitan dengan masjid kita. Ada 10, mungkin bisa langsung maju ya. Yang pertama adalah yang paling dulu datang di masjid.
dengan kebesaran hati diberikan kepada yang hadir kedua, yaitu Pak Ustadz Zulkifli dari RT 10. Bagus, depan. Go price. Kemudian pemuda yang paling rajin datang ke masjid, ada Mas Wisnu, Wisnu. Nah, sini. Nah, kemudian bapak-bapak yang paling rajin datang ke masjid ini, menurut teman-teman di masjid ini Pak namanya. Jadi 5 waktu itu. Saya bagus. Nah, jadi kriteria ini nanti masih ada bisa mendapatkan door prize lanjutan ya. Jadi door prize ini sifatnya yang tentang kehadiran dan kemelekatan di masjid. Nah, tapi nanti kalau yang pertanyaan itu akhirnya tidak bisa berlaku selanjutnya. Lalu ibu-ibu yang paling rajin berjamaah sholat di masjid, Ibu Yopi katanya. Ada Bu Yopi? Nah, ini jadi Bu. Dapat dolar nih. Nah, di sana aja apa? Nah, ini baru ditentukan di sini nih. Silakan Bu Yopi. Yang selanjutnya adalah bapak-bapak yang rumahnya paling jauh dari Al-Hidayah. Nah, kalau dari luar Blok W boleh diadu, atau dari Blok W sendiri paling jauh RT 10 yang paling pojok atau paling ujung mana? Nah, saya akan maju. Ada? Ayo. Nah, boleh. Pojok. Tapi dia naik motor. Gak apa-apa, kan pakai bensin. Jadi bapak-bapak yang terjauh dari Al-Hidayah. Ibu-ibu, nah ada ibunya. Nah, ibu-ibu yang paling jauh dari Al-Hidayah rumahnya. Ayo. Ibu siapa? Tinggal di. Oh, Riyadun ya. Ibu-ibu. Nah, Masbuk. hadirin Dia sering masbuk. atau bapak garis miring ibu yang paling sepuh mulu. Nah, paling sepuh. Paling sepuh. Kalau sepuh pakai aku. Bu Menang. Oh ya, Bu Menang. Kalau sepuh nggak ngaku, kalau sepuh. Silakan Bu Menang. Kalau sepuh nggak ngaku. Ya, nggak apa-apa. Di sini aja Bu. Moga di sini aja. Nah. Oh, ini prestasi kalau yang ini. Dia suka masbuk. Keluarga jamaah yang hadir paling lengkap, ada suami, istri, anak. Nah, kalau hanya 2 diadu, ada yang paling muda, adanya siapa? Ayo. Enggak, ini panitia nggak masuk. Oh, masuk. Ada yang lain dulu, yang lain dulu. Ada suami, ada istri, ada anak. Siapa? Ada? Malika. Oh, Malika. Ada Malika. Ibu ada. Kemudian yang bisa menyebutkan kegiatan pekanan di Al-Hidayah. Nah, siapa yo? Selain panitia ya. Semua boleh. Ayo. Iya, saya kan bersama. Malam Jumat, Ya. malam Sabtu, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Rabu. Oh, boleh. Kemudian hari Kamis sore ada kajian
Jumat sore, Bapak, kajian kemudian kegiatan TPI. Nanti malam juga ada Pak di Jumat malam. Kajian bapak-bapak biasanya kalau hari Sabtu hari Minggu. Wah, lengkap udah. Kemudian ada kajian beruntun malam juga ada bapak-bapak. Hari Kamis. Bapak juga ada. Hari Kamis. Lengkap sudah. Iya, Bu Eni, silakan. Kebetulan ini ketua muslimannya. Ya, Bu Eni satu. Nah, ini yang ke-9 sudah. Nah, ini tadi ada yang tahu nggak mengamati tadi sholat subuh kita berapa soft? Tuh, 2, 3, 4, 5 sampai sini nih. Tuh, 2, 3, 4 soft. Lihat di CCTV itu. Yang jawab duluan Pak Atfuri. Nah, Berapa? Oke, silakan maju Pak Atfuri. Kita udah 10. Nah, Berapa soft? 5 ya? 4 soft. Atfuri soft belakang ya. Iya, dia paling lambat jadi dia ngitung dari depan. Masbuk. Itu tipis nilainya, tapi dalamnya